Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana pada sore yang cerah yang berbahagia ini kita masih bisa untuk melaksanakan perkuliahan daring. Salam dan salawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali bertemu bersama saya Dr. Radu Yendra, SSI MSc dalam perkuliahan teori probabilitas. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, teori perkuliahan untuk seluruh mata kuliah yang saya ampu, itu kita telah kemas ke dalam suatu website, yaitu website www.radoinstitute.com, di mana unit atau induk dari kumpulan materi ini, itu kita sebut dengan Rado Institute Statistik Online. Rado Institut Statistik Online ini lahir karena adanya ketidakpastian kapan perkuliahan sistem daring ini akan berhenti. Oleh untuk itu kita sepakat bahwa seluruh kegiatan akademis di perguruan tinggi untuk saya pribadi sebagai pengampu mata kuliah berupaya untuk memanajemen, untuk mengumpulkan semua kegiatan akademis saya ke dalam suatu wadah yang disebut dengan Rado Institut Statistik Online, atau kita singkat dengan RISO, atau kita baca dengan RISO. Nah, RISO ini ada 5 komponen utama, yaitu bahan ajar. Bahan ajar ini merupakan suatu kumpulan video-video untuk semua mata kuliah yang saya ampu. Yang kedua adalah praktikum statistik. Merupakan suatu komponen yang berisikan video-video bagaimana menyelesaikan permasalahan matematik menggunakan software tertentu. Ada lagi yang disebut dengan bedah riset artikel. Bedah riset artikel merupakan video-video yang berisikan bagaimana mengupas tuntas suatu riset artikel yang telah terbit di dalam jurnal internasional, baik berupa rumus, berupa angka dalam tabel, ataupun berupa grafik-grafik yang muncul dalam riset artikel tersebut. Itu semua kita bahas dalam bedah riset artikel. Ada juga kita sebut dengan pengabdian pada masyarakat. Pengabdian pada masyarakat itu adalah upaya saya sebagai pengajar matematik untuk berpartisipasi dalam membantu menyelesaikan atau memudahkan siswa, bukan mahasiswa, siswa-siswi dalam menyelesaikan matematik. Mungkin suatu saat saya berkolaborasi dengan siswa SD, apakah itu kelas 2, kelas 4, kelas 6, dan seterusnya. Ataupun saya berbicara mengenai isu-isu tertentu dalam bidang matematik, ataupun isu-isu yang cukup luas dalam bidang dunia pendidikan. Nah, itu semua kita kemas di dalam komponen pengabdian masyarakat. Dan yang terakhir adalah komponen tanya jawab. Komponen tanya jawab ini merupakan video-video yang membahas masalah soal-soal dalam buku, soal-soal ujian tengah semester, dan soal-soal ujian akhir semester, ataupun soal-soal yang muncul dari permintaan mahasiswa. Oleh sebab itu, kalau kita lihat dalam logo kita ini logo Rado Institute Online. Silakan nanti saudara masuk ke dalam www.radoinstitute.com untuk melihat apa format atau video yang telah ada dalam komponen-komponen yang kita sampaikan tadi.
Saya berharap sebagai pribadi, sebagai dosen tentunya, ini dapat menjadi salah satu masukan bagi pemerintah tentunya, baik itu di bawah Departemen Pendidikan ataupun di bawah Departemen Agama di mana saya bernaung, menjadi suatu contoh, misalnya salah satu contoh bagaimana dosen tersebut dapat berinovasi, berkreasi, mengumpulkan semua kegiatan akademisnya dalam suatu ruang, dalam suatu tempat di dalam dunia maya. Saya telah memulai kegiatan ini dan mungkin ada kegiatan-kegiatan lain yang dapat dibuat oleh rekan-rekan dosen lainnya. Saya rasa mari bersama-sama kita berinovasi untuk menghasilkan suatu karya sehingga pembelajaran dalam sistem daring ini pada masa pandemi ini tidak menjadi suatu hambatan bagi mahasiswa untuk maju dan untuk berilmu. Jadi sekali lagi kita akan disupport oleh RADO, Institut Statistik Online atau RISO. Nah, apa yang ingin kita bahas pada sore hari ini adalah ada masukan dari mahasiswa ketika membahas mengenai distribusi peluang gamma atau fungsi densitas peluang gamma, di mana ada beberapa mahasiswa yang masih ragu tentang fungsi gamma. Karena ada fungsi gamma, ada fungsi densitas peluang gamma. Karena di dalam fungsi densitas peluang gamma itu ada fungsi gamma. Yang wajib memenuhi sifat fungsi densitas peluang adalah fungsi densitas peluang gamma. Sedangkan fungsi gamma tidak perlu. Nah, ini yang akan kita coba detilkan lagi, kita coba terangkan lagi dalam konsep, dalam komponen praktikum statistik, dan bagaimana jika fungsi gamma alfa itu untuk alfa tidak bilangan bulat itu dapat diselesaikan dengan menggunakan software R. Sedangkan untuk alfa bilangan bulat kita tahu dapat diselesaikan dengan menggunakan N alfa kurang 1. Fungsi gamma alfa adalah alfa kurang 1 faktorial. Oke, oleh sebab itu kita akan membahas mengenai fungsi gamma. Oke, kita lihat. Nah, kita tahu bahwa pertemuan sebelumnya itu telah kita bahas mengenai fungsi densitas peluang gamma. Nah, kita mempunyai fungsi densitas peluang gamma sebelumnya bahwa Fy itu adalah Y alfa kurang 1 eksponen min Y per beta dibagi dengan beta berpangkat alfa kali dengan fungsi gamma alfa. Nah, untuk Y besar sama dengan 0. Oke. Nah, kita lihat di dalam fungsi densitas peluang gamma ini kita telah menyatakan bahwa fungsi densitas peluang gamma ini memenuhi sifat wajib dari suatu fungsi densitas peluang, yaitu integral Fy dy adalah 1. Ini sudah kita buktikan. Nah, karena Fy masih berbentuk umum, maka batasnya masih minta hingga tak hingga. Dan jika Fy-nya saya ganti dengan gamma, maka batas menjadi integral 0 tak hingga Y alfa kurang 1 eksponen min Y per beta, dibagi dengan beta berpangkat alfa kali fungsi gamma alfa sama dy. Ini adalah 1. Nah, ini telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya.
Nah, yang ingin saya sampaikan adalah pada praktikum kita kali ini kita membahas suatu yang disebut dengan fungsi gamma alfa. Di mana fungsi gamma alfa itu adalah integral 0 tak hingga kalau dia menggunakan Y, oke kita gunakan Y, alfa kurang 1, eksponen juga dia harusnya min Y, dan operatornya juga adalah DY. Nah ini akan kita bahas. Nah menurut teorinya dikatakan bahwa jika alfa, menurut teorinya katanya bahwa jika alfa adalah bilangan bulat, 1, 2, 3 dan seterusnya, maka disimpulkan, maka katanya menurut teorinya adalah gamma alfa itu adalah alfa kurang 1 faktorial. Sehingga kalau kita ingin menentukan gamma 6, maka cukup kita mencari dengan 6 kurang 1 faktorial, 5 faktorial. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara membuktikan hal seperti ini? Oke, kita akan lihat. Nah, pertama kita akan memperlihatkan bagaimana pola dari alfa itu untuk 1, 2, 3 dan seterusnya. Kita akan lihat untuk gamma, untuk alfa 1. Jadi fungsi gamma alfa sama dengan 1 itu tentu dapat kita cari dengan integral. Oke. Itu dapat kita cari dengan integral 0 tak hingga Y berpangkat alfa. Langsung aja alfanya kita ganti. Kita ganti saja alfanya langsung dengan 1. Oke. Karena alfanya 1 tentu di sini menjadi Y 1 kurang 1 karena alfanya 1 eksponen min Y dy. Nah, Y berpangkat 0 tentu 1, jadi tinggal integralnya adalah integral 0 tak hingga eksponen min Y dy. Oke. Maka ini dapat diselesaikan dengan min eksponen min Y untuk batas 0 tak hingga. Sama dengan min eksponen min tak hingga min kurang eksponen min 0. Nah, kita tahu eksponen min tak hingga itu 0, maka di sini dia adalah 0. Oke, kurang-kurang jadi plus. Eksponen min 0 adalah eksponen 0. Eksponen 0 itu adalah 2,7 sekian berpangkat 0. Karena bilangan berpangkat 0 itu adalah 1, maka di sini 1. Oke. Berarti kalau alfanya sama dengan 1, maka fungsi gamma alfa adalah 1. Nah, kita lihat sekarang untuk gamma alfa sama dengan 2. Gamma alfa sama dengan 2. Nah, ini tentu saja adalah integral 0 tak hingga Y. Alfanya ganti 2, kurang 1 bawaan rumus, eksponen min Y dy. Atau sama dengan integral 0 tak hingga Y eksponen min Y dy. Nah, penyelesaian integral seperti ini hanya dapat diselesaikan dengan menggunakan integral parsial. Oke, kita lihat integral parsialnya seperti apa.
Oke, tadi kita sudah memperlihatkan bahwa kita memiliki untuk gamma alfa sama dengan 2. Tadi kita ada sebelumnya di slide sebelumnya. Alfa sama dengan 2 itu adalah integral 0 tak hingga Y eksponen min Y dy. Nah, ini untuk Y gamma 2. Nah, kita akan melaksanakan integral parsial, di mana kata integral parsial, jadi kalau kita lihat konsep, kalau saya ganti warnanya berwarna biru itu berarti penjelasan, di mana integral parsial itu menyatakan bahwa integral U dV itu sama dengan U kali V, agak runcing, kurang integral V du. Nah, ini adalah konsep dari integral parsial. Oleh sebab itu, dalam penyelesaian integral kita harus dapat menentukan mana yang sebagai U dan mana yang sebagai dV. Sebab itu kita akan misalkan U. Ingat, warna merah telah digunakan untuk menyelesaikan soal di atas. Kita lakukan permisalan. Maka kita ambil permisalan kita. Misal. Oke. Permisalan misal U sama dengan Y. Maka di sini DU tentu diturunkan terhadap Y. Karena Y adalah variabel acaknya. Oke. Sedangkan DV, DV adalah eksponen min Y. Nah, kalau DV diketahui, maka untuk mencari V tentu adalah integral DV. Kalau DV-nya eksponen min Y, tentu V-nya integral eksponen min Y-nya, yaitu min eksponen min Y. Ingat, datangnya min eksponen min Y dari integral DV. Oke, lalu kita lakukan integral parsil. Berarti integral parsil kita sama dengan UV. U-nya adalah Y, V-nya adalah min eksponen min Y. Oke, untuk 0 tak hingga. Ini min ya, jangan lupa karena tadi V-nya min, berarti min eksponen min Y, maka min eksponen min Y. Kurang VDU, kurang integral 0 tak hingga VDU, V-nya minus eksponen min Y. DY-nya DU. Oke, eksponen min Y. DY-nya DU, VDU, DU, DY. Oke. Nah, di sini kalau kita lihat, coba kita perhatikan dengan baik-baik. Batasnya tak hingga 0. Kalau saya masukkan tak hingga, eksponen pangkat min tak hingga. Eksponen pangkat min tak hingganya yang 0. Karena Y saya ganti dengan tak hingga. Kalau saya masukkan 0, yang Y di sini pengganti 0. 0 kali apapun hasilnya pasti 0. Nah, oleh sebab itu ini pasti 0. Karena di batas tak hingga, eksponen min tak hingga yang 0. Di batas 0, yang Y-nya ini yang 0. 0 kali apapun dia 0. Minus minus tambah. Oke. Tambah integral eksponen min Y dy. Nah, ini tadi perhatikan bentuk yang saya tanda ini adalah gamma 1 yang kita selesaikan sebelumnya. Oke. Gamma 1 adalah 1. Jadi gamma 2 juga menghasilkan nilai 1. Selanjutkan dengan gamma 3.
gamma alfa sama dengan 3. Kita akan coba lihat gamma alfa sama dengan 3. Nah, alfa sama dengan 3 tentu dia akan menjadi integral 0 tak hingga Y. Alfanya 3 kurang 1. Di sini eksponen min Y dy. Oke, nah di sini tentu menjadi integral 0 tak hingga Y kuadrat eksponen min Y dy. Nah, sekali lagi penyelesaian integral tersebut hanya bisa dilakukan secara parsial. Maka sekali lagi kita ambil permisalan. Oke. Misal misal U sama dengan Y kuadrat. DU-nya adalah 2Y dy. Oke. Sedangkan dV tetap eksponen min Y dan V-nya tentu integral dV. Kalau V integral dV tentu integral eksponen min Y. Tentu hasilnya min eksponen min Y. Nah, kita lakukan integral parsial. Apa kata integral parsial? UV. U-nya Y kuadrat. V-nya min. Berarti min Y kuadrat eksponen min Y. Kurang VDU. Kurang V-nya ada minus. Kurang ketemu kurang jadi plus. VDU. Berarti 0 tak hingga. Oke, sorry. 0. Ini 0 tak hingga. VDU. Integral. V-nya eksponen min Y minus tadi. DU-nya 2Y. Berarti 2Y. Eksponen min Y. dy. 0 tak hingga. Nah, sekali lagi di sini menunjukkan kalau saya masukkan tak hingga yang di sini, eksponen min tak hingga 0. Kalau 0-nya saya masukkan, Y kuadrat, Y saya ganti 0, 0 kuadrat 0. 0 kali berapapun akan 0. Jadi di sini juga akan menghasilkan 0. Tambah, tarik 2 integral 0 tak hingga Y eksponen min Y. Nah, ternyata integral yang kita beri tanda ini adalah definisi dari gamma alfa sama dengan 2. Ini masih ada di sini gamma alfa sama dengan 2. Berarti kalau begitu untuk gamma alfa sama dengan 3 adalah 2 kali gamma alfa sama dengan 2. Oke. Nah. Oke. Kita lihat gamma 4. Gamma untuk alfa sama dengan 4. Kita akan lihat polanya. Nanti saudara akan memahami. Berarti integral 0 tak hingga Y alfa, alfanya 4 kurang 1 eksponen min Y dy. Berarti sama dengan integral 0 tak hingga Y berpangkat 3 eksponen min Y dy. Sekali lagi kita masih memerlukan jasa integral parsial. Misal
U adalah Y pangkat 3, maka DU adalah 3 Y kuadrat DY. Sedangkan dV-nya tetap eksponen min Y dan V-nya adalah minus, karena integral dV, minus eksponen min Y. Nah, kita lakukan operasi integralnya. Oke, berarti tadi kita untuk gamma alfa sama dengan 4, tadi adalah integral 0 tak hingga Y pangkat 3 eksponen min Y dy. Nah, ini akan kita selesaikan dengan UV, integral parsial. U-nya tadi adalah Y pangkat 3, V-nya berarti integral ini kalau kita menggunakan parsial, min Y pangkat 3, eksponen min Y, batas 0 sampai tak hingga, kurang VDU, kurang-kurang, karena V-nya minus, kurang ketemu kurang, plus VDU. V-nya eksponen min Y, DU-nya 3Y kuadrat, berarti 3Y kuadrat, eksponen min Y. DY. Oke. Nah, sekali lagi, kalau lambda, kalau tak hingganya saya ganti ke eksponen, ke Y yang melekat pada eksponen min Y, tentu eksponen min tak hingga itu 0. Kalau saya masukkan 0 pada Y pangkat 3-nya, Y-nya saya ganti dengan 0, tentu 0 pangkat 3, 0. Berarti ini juga 0. Tambah. Saya keluarkan 3. Integral 0 tak hingga Y kuadrat eksponen min Y dy. Nah, ini juga yang saya tandai ini adalah definisi gamma alfanya yang sama dengan 3. Berarti kalau begitu gamma alfa yang sama dengan 4 adalah 3 gamma alfanya sama dengan 3. Nah, ini kalau saudara teruskan untuk gamma alfa sama dengan 5, pasti. Tukar dulu, hapus eraser, hapus dulu jelek tulisannya. Ambil screen, ambil pointer balik ini. Alfa sama dengan 5, pasti 4 gamma alfa sama dengan 4. Begitu juga kalau fungsi gamma alfa sama dengan 6, pasti hasilnya 5 fungsi gamma alfanya 5. Nah, sekarang dari mana dia disebut ada hubungan dengan gamma alfa itu adalah alfa kurang 1 faktorial? Kalau untuk alfa bilangan bulat. Nah, coba kita lakukan. Di sini kita operasikan. Gamma alfa sama dengan 5 adalah 4. Gamma alfa sama dengan 4. Nah, kita lakukan lagi, sederhanakan lagi, 5 kali 4, gamma alfa sama dengan 4 adalah 3, gamma alfa sama dengan 3. Nah, kita operasikan seterusnya, 5 kali 4 kali 3. Nah, gamma alfa sama dengan 3 berapa? 2.
kali 2 fungsi gamma alfa sama dengan 2. Nah, ini berarti apa? 5 kali 4 kali 3 kali 2 gamma alfa 2 tadi 1. Nah, apakah ini bukan bilangan 5 faktorial? Karena faktorial adalah perkalian menurun. Jadi terbuktilah bahwa yang pertama yang dapat kita pelajari dari konsep ini ada 2 yang perlu kita pelajari. Yang pertama adalah jika alfanya bilangan bulat, maka berlakulah gamma alfa itu adalah alfa kurang 1 faktorial. Nah, ada lagi yang menarik yang kita dapatkan bahwa gamma alfa itu dapat mempunyai hubungan dengan alfa kurang 1 dikali dengan fungsi gamma alfa kurang 1. Apa contohnya tadi? Seperti kita mencari gamma 5, alfanya 5, ini kan artinya kita mencari 4 kali fungsi gamma alfa sama dengan 4. Nah, oleh sebab itu, kalau ada pertanyaan nanti suatu saat karena kita membahas fungsi densitas gamma yang lalu, ada menyatakan kita menggunakan fungsi gamma alfa tambah 1. Nah, fungsi gamma alfa tambah 1 tentu ini dapat dicari dengan alfa kali fungsi gamma alfa karena dia selisih 1. Nah, lalu kita waktu mencari variasi juga memerlukan gamma alfa tambah 2. Apa gamma alfa tambah 2? Berarti selisih 1 alfa tambah 1 kali fungsi gamma alfa tambah 1. Nah, kan jelas di sini. Oke guys, sangat jelas. Jadi kalau ada orang menggunakan operator Y, maka gamma alfa itu menggunakan jasa variabel Y, 0 tak hingga Y. Alfa kurang 1 eksponen min Y dy. Tetapi kalau dia menggunakan variabel U, bagaimana cara penulisan gamma alfa? Tentu gamma alfanya, oke ke basket. Kalau menggunakan variabel atau para variabel acaknya U, maka fungsi gamma alfa itu adalah integral 0 tak hingga U alfa kurang 1 eksponennya min U operatornya DU. Yang penting dia tetap alfa. Oke, jadi kalau dia menggunakan T, ya gamma alfa. Kalau menggunakan variabel T, tentu integral 0 tak hingga T. Oke, berpangkat alfa kurang 1, eksponen min T dt. Ini hanya permainan operator saja, variabel saja. Yang paling penting tetap ya alfa. Nah, inilah yang kita bahas mengenai fungsi gamma. Di mana fungsi gamma ini berperan penting dalam mensukseskan memahami fungsi densitas peluang gamma. Itu makanya kemarin ada yang bingung, Pak, fungsi gamma itu apa? Diulangi, kita ulang. Oke. Jadi kalau begitu, kita telah melihat sama-sama
hukum ini sangat penting gunanya bagi kita untuk mengulang membahas pelajaran yang dirasakan kurang mengerti. Nah sekarang ada pertanyaan, bagaimana Pak kalau alfanya bukan bilangan bulat? Nah itu perlu kita menggunakan software. Pada tingkat lanjut nanti yang memahami cara numerik silakan. Tapi banyak software-software yang membantu, contoh mencari fungsi gamma 2,5 misalnya. Alfanya bukan bilangan bulat. Berapa fungsi gamma yang alfanya 0,7. Nah itu dalam berbagai alat bantu, ada yang bisa dikerjakan dengan menggunakan Excel, ada yang bisa menggunakan software lain R. Nah dalam hal ini saya akan menggunakan R. Oke, nah dalam R ini kita mesti wajib install R dulu, itu udah tahu kita sama-sama. Ini tampilan R. Cari di Google, searching Google, R itu gratis. Nah, bagaimana cara mencari gamma yang alfanya bukan bilangan bulat? Contoh misalnya untuk alfa bilangan bulat, kita hanya tinggal mengetik huruf kecil gamma. Contoh misalnya tadi gamma 5. Gamma 5 ini kan secara konsep adalah 5 kurang 1 faktorial. Karena alfanya bilangan bulat. Jadi 4 faktorial itu adalah 1 kali 2 kali 3 kali 4, 24. Mestinya hasil gamma 5 itu 4. Kita enter. Berarti benar 24. Nah ini dia. Kalau menggunakan R sederhana saja. Ambil gamma 5, gamma. Kalau gamma misalnya gamma 120 misalnya. Oh ini memang udah overdosis 120 itu adalah 119 faktorial. Kali aja lah sendiri, kalkulator pun mungkin tidak bisa lagi menghitung. Gimana kalkulator menghitung? 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 sampai kali 119. Mabuk kalkulator. Kalau R kita lihat hasilnya. Wah itu dia 5,57 bla 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 kali 10 pangkat 196. Gila bro. Memang gila 5,5745 kali. Itulah hasilnya. Kalau menggunakan kalkulator dijamin tidak ada hasilnya, kalkulatornya hang. Nah, bagaimana kalau alfanya bilangan bukan bilangan bulat? Maka cukup kita ketik gamma misalnya 0,5. Oke, 0,5. Enter ke 1,77. Ada gamma misalnya 12,4. Oke. Berapa nih? 10 juta berarti 106.776.161. Wah, carilah sendiri. Itu gamma 12,4. Ada lagi gamma misalnya 0,64 misalnya. Oke, 1,404 sekian. Nah, ini cara praktis dengan menggunakan software R. Nah, karena Anda semester 3, tentulah coba mulai biasakan belajar software R. Ingat, belajar software R ini otodidak. Silakan buka, cari bahan-bahan R di Google searching atau cari buku-buku tentang R di toko-toko buku terbesar seperti di Gramedia. Baca buku di depan komputer, lihat contoh, kerjakan sendiri, pahami sendiri, insya Allah Anda akan sukses. Karena memahami software tidak perlu harus ada teori. Contoh seperti gamma 5 tadi. Gamma 5, tekan enter 24. Secara matematis kita sudah membuktikan gamma alfa itu kalau alfa bilangan bulat adalah alfa kurang 1 faktorial. Sudah kita buktikan. Bagaimana teknis mencarinya? Dapat dengan R gamma 5 24 sesuai dengan teori kita gitu. Nah, untuk gamma yang bukan bilangan bulat tentu penyelesaiannya nanti ada penyelesaian secara bernumerik yang nanti akan saudara pelajari nanti insya Allah pada mata kuliah metode numerik bersama dosen-dosen handal kita
seperti Pak Wartono, Ibu Irma Suryani, dan Pak Nizam Muaizir. Kita insya Allah mereka akan menuntun Anda bagaimana menyelesaikan integral rumit dengan menggunakan secara numerik. Oke, saya rasa ini semua sangat baik untuk Anda gitu, memahami praktikum, melihat praktikum, apa itu gamma alfa, bagaimana cara menyelesaikannya sehingga Anda mempunyai wawasan tersendiri. Nah, jadi kalau begitu kita telah menyampaikan bahwa cukup bermanfaat kita membahas perkuliahan singkat ini, perkuliahan singkat dengan menggunakan praktikum, itu memang sangat bermanfaat saya rasa, dengan menggunakan praktikum yang kita gunakan. Sekali lagi saya menyampaikan bahwa kita telah terhubung dengan menggunakan manajemen dari RISO, Rado Institut Statistik Online. Oleh sebab itu, mungkin kita akan terus bersama dengan RISO untuk pembelajaran berikutnya. Oke, karena kita masih sangat memerlukan teori-teori pembelajaran dengan menggunakan video. Untuk itu simak terus video-video yang akan kita berikan. Tetap bersemangat berkuliah, patuhi protokol kesehatan tentunya, bantu pemerintah kita untuk mengurang laju dari penyebaran COVID-19 ini. Jangan lupa menggunakan masker, jangan lupa cuci tangan, jaga jarak, dan hindari keramaian. Saya rasa cukup. Rado Institut Statistik Online telah mempersembahkan praktikum statistik, fungsi gamma, dan penggunaan R dalam penyelesaiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.